Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Bersyukur di pagi hari ini kita dimudahkan sama-sama melangkahkan kaki berjalan ke masjid ini dengan niatan yang sama, yaitu sama-sama ingin belajar. Yang berbicara pun ya ingin belajar, yang mendengar juga insya Allah sama-sama niatnya ingin belajar. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan karuniakanlah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang banyak, yang melimpah, ulang sugih kabeh, wa amalan mutakabbalan, dan ya Allah kami meminta kepadamu, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Dan kita juga memohon kepada Allah sebagaimana kita meminta agar diberi ilmu yang bermanfaat. Dan doa ini kan hampir setiap pagi Nabi ucapkan. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW itu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ini doa yang hampir setiap pagi hari Nabi baca. Saking pentingnya minta ilmu yang bermanfaat. Dan sering juga Nabi Muhammad memohon berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Nabi sering meminta ilmu yang bermanfaat, Nabi juga sering memohon dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tidak semua ilmu bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang tidak kita amalkan, seneng ngaji tapi enggak ningkat-ningkat ibadahnya, seneng ngaji tetapi terhadap sesama kaum muslimin tetap nyakiti, ini ilmunya tidak bermanfaat. Makanya saking pentingnya ilmu yang bermanfaat itu, setiap hari hampir-hampir Nabi tidak pernah melupakan doa ini. Dan saking pentingnya ilmu yang tidak bermanfaat untuk dihindari, Nabi juga sering mengatakan atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus, ayo yang hafal boleh pulang nggak apa-apa, nggak usah ngaji, hafal ya. Pinter berarti. Apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Nabi meminta 3 hal tadi, tapi Nabi memohon perlindungan dari 4 hal ini. 1, ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuat kita semakin taat, ilmu yang tidak membuat kita semakin baik berhubungan dengan sesama manusia, itu tidak bermanfaat. Atau ilmu yang hanya kita cari untuk debat-debat tok, ngaji tapi tujuannya pengennya debat bae, padu bae ngono lho. Makanya ini hari ini kan lagi hangat-hangat apa? Misalkan yang hari ini paling hangat kan yang menimpa Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat itu. Beliau di ngertos napa mboten iki, Bu? Beritane oh ya nu sibuk maca Quran zikir ya, mboten sempat baca berita ini, husnuzon saya. Ya wis ora susah cerita. Jadi kadang-kadang ilmu itu juga ilmu yang hanya menjadikan kita semakin keras terhadap sesama, tidak lemah lembut kepada kaum muslimin, ilmu yang hanya menjadikan kita sering debat kusir dengan orang lain. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung dari itu semuanya. Kita berlindung pula dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang jarang ingat Allah. Kita berlindung pula min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Sedina uli 1.000 kurang 200.000 300.000 mulane surat dinai-nai. Itu namanya min nafsin la tashba. Manusia itu kayak gitu sifatnya. Orang bakal kenyang, tidak bakal puas. Kita berlindung ya Allah, moga-moga jiwa kami dengan ngaji ini menjadi jiwa-jiwa, hati-hati yang ridho menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehari cuma 300.000 ya alhamdulillah ya Allah. Sehari 500.000 ya tak syukuri, sehari 1.000.000 ya tak syukuri, tak tambani. Kan kepenake kados niku nggih. Nggih. Nek bisa dan seterusnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pagi hari ini membahas atau mulai mengkaji tentang fikih. Dan dengar-dengar rutin apa nggih? Berarti setiap pekan kedua apa pekan keberapa nih? Pekan kedua nih. Setiap pekan kedua Ahad ini ku ngajinya ngaji fikih. Ngaji, kalau orang dulu tuh ngaji pekih. Iya, ngaji pekih gitu. Ngaji fikih. Iya, ngaji fikih. Ya terbilangnya ini ngaji yang rada serius nih. Ini ngaji yang rada serius, maka kalau saya sarankan untuk Bapak Ibu, karena ngajinya ini ngaji serius, bukan tematik, bukan apa, tidak bisa hanya sekedar dengar Pak Bu, nggak bisa. Karena kalau ngaji dan permintaannya kan ngajinya urut, urut itu maksudnya dari pertama ngaji A, besok B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sehingga kalau ngajinya urut, semakin hari itu kelihatan makin pinter gitu. Karena kalau ngajinya cuma tematik, 10 tahun ya kadang-kadang ngulang maning, kayak ustadz kayak wingi ngaji kue, ki ustadz kayak ngajari gue maning. Ngulang terus. Tapi kalau ngajinya urut dari bab 1 naik bab 2, naik bab 3 itu kelihatan perkembangannya. Makanya saya sarankan ngaji, karena ngajinya serius nggih, tentunya lebih bagusnya untuk membawa alat tulis. Lebih apik kayak orang bisa nulis ya wis nek orang bisa nulis ya sing penting mangkat ya. Tapi kalau yang masih muda masih bisa untuk mencatat, maka saya sarankan untuk mencatat. Ada satu hadis ini dicantumkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini kalau di pesantren ini kayaknya kitab wajib, Bab.
putra-putri bapak ibu yang barangkali mondok ini kayaknya hampir-hampir mesti pernah membahas kitab ini. Entah mondoknya di mana, mondoknya di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, di Sambas, di mana-mana ya namanya kitab Taklim Ta'alim itu hampir semua pondok mengajarkan. Ada hadis seperti ini. Hadis riwayat dari sahabat Hilal bin Yasar. Riwayat siapa? Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar itu mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Jadi Hilal bin Yasar ini lagi ngaji bareng Nabi Muhammad. Ngaji, Nabi sedang duduk bareng para sahabat, Nabi Muhammad menyampaikan materi-materi. Materi-materi, nasihat-nasihat itu Nabi sampaikan. Selesai pengajian, Hilal bin Yasar ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Faqultu ya Rasulullah, a'idli makul talahum." Jadi selesai pengajian itu, Hilal mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ulangi lagi pelajaran yang tadi jenengan sampaikan gitu. Tolong ulangi, saya lupa tadi jenengan membahas apa." Ini kan mirip kayak sinten sing kados niki. Hah? Tembe rampung ngaji kelalen gitu loh. Nah, ini sahabat Hilal kayak gitu. Baru selesai ngaji, mendekati Nabi Muhammad kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, a'idli makul talahum." Ya Rasulullah, tolong ulangi maning nih. Tolong diulangi apa yang tadi jenengan sampaikan. Sudah lupa saya. Ya. Ya beda, kalau kita kan beda. Kalau sahabat Nabi kan selesai pengajian kelalen. Kalau kita kan masih ngaji sudah kelalen ya. Belum selesai, urung rampung ya. Urung rampung ya. Tesing ngaji miki sing ngomong apa Ustaz? Miki ya Allah urung jam itu wis kelalen. Ya. Maka kata Nabi Muhammad ini gini, kata Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Hilal, "Hal ma'aka mihbaratun, wahai Hilal, kamu bawa pulpen enggak? Kamu bawa mihbaro sebetulnya bukan pulpen. Mihbaro itu kan alat tulis zaman dulu. Jadi alat tulis zaman dulu itu mihbaro itu niki lah, kayak tempat tinta itu. Orang anak pulpen Pak zaman dulu. Jadi kalau mau nulis repot banget. Mihbar itu tempat tinta, kalau nanti mau nulis ya nyelupkan batang apa-apa gitu lah, pokoknya biting gitu. Celupkan ke tinta, nulis. Repot banget. Tapi Nabi mengatakan gini, "Kamu bawa alat tulis enggak?" "Enggak ya Rasulullah, saya enggak bawa tulis kayak jamaah Banjaran gitu." Ini tambahan saya, enggak ada di hadis, enggak ada. Enggak ya Rasulullah, mama'i mihbaroh. Saya enggak bawa alat tulis. Kata Nabi gini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hilal la tufarikil mihbaroh. Fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah." Kalau enggak hafal nanti bisa disimak di videonya. Kata Nabi Muhammad mengatakan ke Hilal, "Wahai Hilal, jangan pernah sampai lupa bawa pulpen kalau mau ngaji. Bawa alat tulis kalau mau ngaji, ada kelalen. Karena apa? Li'annal khaira fiha. Karena kebaikan itu ada bersama pulpen. Wa fi ahliha. Dan kebaikan itu ada bersama orang yang senang bawa pulpen. Sampai hari kiamat. Ya. Sing bawa pulpen berapa persen di sini? Ya. Ya untuk kedepannya nih. Karena saya juga sering sampaikan saya aktif di Majelis Tarjih PDM Purbalingga nih. Saya sering katakan untuk Majelis Tablik itu sering woro-woro kepada jamaah, kalau ngaji itu bawa alat tulis yang masih memungkinkan. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh
Wong mlaku bae angel tet ora keton dalane, ya wis ora apa-apa, ora gawabul wae. Tapi yang masih muda-muda, cobalah untuk mulai belajarnya rada serius agar nantinya jelas betul-betul apa yang disampaikan, apa yang sudah dipelajari itu tertulis. Sehingga besok-besok kalau lupa tinggal buka bukunya. Kadang-kadang kan ustadznya orang salah, tetapi ingatan jamaah yang salah. Jadi Ustadz Ferry ulih kok. Kapan Ustadz ngomong kados niku? Padahal ingatannya yang bermasalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi kita akan mengkaji atau ngaji serius, ya serius tapi santai ya nggak apa-apa gitu. Ngajinya serius yaitu ngaji fikih. Siapa yang sudah pernah belajar fikih selesai khatam dari awal sampai akhir? Belum pernah nih? Baik. Nih, jadi gini. Pertama saya sampaikan beberapa perkataan para ulama pentingnya belajar nih. Pertama ada perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya bin Mas'ud ya apa-apalah ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antum fi zamanin al-amalu fi khairun minal ilmi. Jadi Ibnu Mas'ud pernah mengatakan gini, tapi ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di zaman beliau, zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Kalimat ini, kata beliau, antum kalian itu fi zamanin sedang berada di zaman di mana beramal lebih bagus ketimbang bergelut dengan ilmu. Kalian memperbanyak amal itu lebih bagus ketimbang kalian rajin-rajin nuntut ilmu. Ini di zamannya Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian? Karena samping kanan hampir semuanya sahabat sing pinter-pinter. Yang lebih cocok adalah banyak-banyak beramal. Wong KBKB wong pinter, ngapain kita guruni wong pinter? Udah, yang penting zaman kita ini, kata Ibnu Mas'ud, kita memperbanyak amal. Bukan memperbanyak datangi majelis ilmu. Di zamannya Abdullah bin Mas'ud. Karena yang pintar sudah sangat banyak. Tapi kata beliau, wasayati zamanun al-ilmu fihi khairun minal amal. Tetapi akan datang satu zaman di mana kalian nuntut ilmu lebih bagus daripada kalian banyak-banyak beramal. Dan zaman itu ya zaman kita, di mana di saat banyak rata-rata orang kanan kiri kita pinter-pinter apa? Orang pinter-pinter? Agama, ilmu agama. Rata-rata kanan kiri kita, tengok kanan kiri. Rata-rata pinter-pinter napa dereng pinter-pinter? Dereng pinter-pinter. Di zaman kita ini rata-rata belum pintar-pintar, maka al-ilmu fi zamanina khairun minal amal. Lebih banyak menuntut ilmu lebih bagus ketimbang jarang nuntut ilmu tapi rajin ibadah. Karena kalau orang hanya sekedar ibadah jarang ngaji, ibadahnya rusak. Tapi jangan sampai nanti lah aku penting kan rajin ngaji, amal kayak ngesuk-ngesuk, ya jangan kayak gitu juga. Cuma untuk hari ini porsi ilmu lebih banyak daripada porsi beramal. Lebih rajin nuntut ilmu. Oh, hampir tiap hari kudune nuntut ilmu nih. Ibu-ibu, bapak-bapak harusnya setiap hari ngaji. Harusnya. Jangan sepekan sekali. Setiap hari. Harusnya. Ya minimal sepekan sekali lah daripada orang. Yang kedua, perkataan yang sangat terkenal disebutkan gini, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi
Barang siapa yang ingin sukses dunianya maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dua-duanya juga harus dengan ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ilmu itu pokoknya nomor satu. Bukan duit. Siapa yang pengen sukses dunianya, ilmu. Siapa yang pengen sukses akhiratnya, ilmu. Kalau ini difahami dengan baik oleh masyarakat, harusnya masyarakat itu lebih senang lihat anaknya mondok meskipun jual sawah daripada sawahnya utuh tapi anak tidak sekolah, tidak belajar. Tapi nyatanya yang sering saya temukan itu beberapa santri itu tidak bisa lanjut sekolah, lanjut belajar, lanjut mondok. Kenapa? Orang tua nggak punya biaya, Ustadz. Punya sawah nggak? Ya ada, Ustadz. Suruh jual sawahnya. Ya eman-eman, ayo, eman-eman mending dua sawah tapi bocah ra sekolah apa bocah sekolah tapi ra duwe sawah? Pengennya ya bocah sekolah lan kuliah sawai mambra-mambra Ustaz. Ya sih kula sih sami mawon. Sih ya sih kayak gue. Cuma maksudnya gini, pokoknya ini tanamkan ibu-ibu, bapak-bapak. Pokoknya orang sukses dengan ilmu, bukan dengan warisan yang banyak. Orang sukses dunia dengan ilmu, orang sukses akhirat juga dengan ilmu. Jangan eman-eman kita mengorbankan dunia untuk ilmu. Ya, pokoknya jual ini jual itu. Saya pun termasuk demikian, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan berasal dari keluarga yang terbilang mampu, enggak. Keluarga saya ya sederhana lah, bahkan mungkin kurang mampu ya. Bahkan sampai saya mondok itu jual ini itu. Saya mondok ya berapa? 12 tahun ya. 12 tahun ya orang tua sambil ya jualan ini itulah. Katanya Bapak sudah warisi kamu ilmu di pondok, tapi Bapak tidak akan mewariskan kamu sawah yang banyak ustidoli. Ya, anak-anak memahami nggak apa-apa, yang penting kami sudah dicukupkan hak-hak kami untuk belajar. Adapun masa depan selama anak cucu kita, keturunan kita berilmu tidak mungkin akan disia-siakan. Insya Allah akan sukses-sukses. Baik, kemudian karena kita juga belajar fikih, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak paham, kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Karena khawatirnya gini Pak, kalau nggak paham tapi tidak mau tanya, itu lebih berbahaya ketimbang yang nggak ngaji dan nggak paham. Gini, orang yang ngaji tapi tidak terlalu paham itu lebih berbahaya ketimbang orang yang nggak ngaji. Maksudnya mboten? Wong sing ngaji tapi pahamnya rapatia bener lebih berbahaya ketimbang yang tidak ngaji sama sekali. Bukan berarti ngaji orang susah ngaji aku nurah paham, bukan gitu. Gini, ada perkataan dari Imam Ibnul Qayyim kayak gini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakannya nisfut tabib yufsidul abdan. Dokter nek setengah pinter dokter tapi rapatia pinter. Perbandingannya sinten? Aja ngomong-ngomong ya. Tapi wonten apa dokter sing rapatia pinter gitu loh. Apa-apa periksa mingana mesti tipes. Apa-apa tipes, gatel tipes ya. Iya, mumet tipes gitu. Kadang-kadang kan ada nggih. Tapi ora susah nyebut-nyebut ya. Meriang apa bae deneng nek ngana mesti tipes ngono lho. Lagi nih kata Imam Ibnul Qayyim itu nisfut tabib yufsidul abdan. Nek dokter rapatia pinter, pasti dokter itu akan membahayakan badan.
badan pasiennya. Bahaya banget itu kalau dokter ora pinter. Gelarnya tak dokter gitu. Tapi ora pinter anu bayar nyogok, ya. Karena hari ini kan dokter ini nyogok-nyogokan ya, Bang. Nah, ini online ra apa sekalian mawon nggih. Karena memang seperti itu. Ya, ada teman yang memasukkan anaknya kuliah di adalah kampus lah ya di Purwokerto. Hari ini fakultas kedokteran masuknya itu sudah 1,1. Udah sejuta satu, sejuta satu sih. Kabeh bang dari dokter ini 1,1 pengakuan kemarin ada teman dari Jakarta mampir daftarkan anaknya adalah di Purwokerto gitu. Itu katanya sekarang 1,1 masuk kedokteran. Lah kalau yang segitu-segitu kira-kira yang masuk kalau bayarnya segitu-segitu, yang masuk yang berduit-duit apa yang pinter-pinter? Yang berduit dan belum tentu pinter. Tapi ya ada yang pinter-pinter ya banyak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan orang pasti ya pinter tapi bisa membayar. Makanya makin hari kok orang pada makin sehat tapi malah makin pada meriang-meriang baik. Itu kalau dokter yang tidak terlalu pinter. Sekarang kata Imam Ibnul Qayyim gini, wanisful alim. Sedangkan kalau orang setengah pinter, orang setengah alim, rajin ngaji tapi orang gagal paham terus gitu loh. Aku sih rajin ngaji tapi orang paham-paham. Itu malah kadang lebih berbahaya daripada yang tidak ngaji. Kenapa? Nisful alim yufsidul adyan. Karena orang yang setengah-setengah pinternya bakal ngerusak agama. Kalau mohon maaf nih, kalau orang mohon maaf bodoh ketika ditanya hukum ini gimana? Saya nggak tahu, coba tanya saja ke ustadz atau ke kiai atau ke syekh. Itu mending. Kalau orang bodoh kan ditanya kayak gitu nggih. Tapi kalau ada orang yang setengah-setengah pinter ditanya masalah janjane menen bingung dia. Gemampang no mboten? Ah, gemampang bae. Uli ora apa-apa. Ya. Itu bahayanya orang yang setengah pinter. Ngaji tapi gagal paham, setengah paham. Makanya contoh gini nih, kadang-kadang kan belakangan ini kan miris kita, Ustadz Adi Hidayat nih. Ustadz Adi Hidayat kan hari ini sedang di apa namanya? Orang ngertos ya Bu ya? Tadi sedang dicaci maki sebegitu hebatnya. Dikata-katain pokoknya orang-orang lah gitu. Dikatain Ustadz yang rusak, Ustadz apa maning. Bahkan ada yang berani mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat, udu muslim gitu loh. Secara tidak langsung kan udu muslim Ustadz Adi Hidayat. Kenapa? Karena gagal paham aslinya. Tidak betul-betul pinter. Hanya mungkin paham satu dua masalah, satu dua perkataan ulama, tapi dijadikan untuk menghukumi orang lain. Ini yang berbahaya. Dan nanti akan saya jelaskan ngaji fikih itu enggak seperti itu. Nanti akan saya terangkan bagaimana kita untuk belajar fikih agar memperoleh pemahaman yang baik, bukan pemahaman yang cacat atau pemahaman yang salah. Ini harapannya kenapa saya tadi sampaikan nulis juga agar tidak sampai salah atau gagal paham. Kalau lupa cari bukunya, buka isinya. Itu lebih selamat daripada hanya mengandalkan ingatan. Karena ingatan orang kadang-kadang iya, linglung. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya gini. Cuma dalam belajar itu kita tentu tidak hanya berharap agar pinter nih. Jadi belajar itu tujuan utamanya bukan semata-mata agar kita pinter. Karena kalau Bapak Ibu ngaji setiap Ahad pagi atau Jumat pagi misalkan rajin ngaji. Kalau tujuan utamanya biar pinter, kecewa napa mboten? Nah, kecewa napa mboten? Kalau tujuan utama ngaji itu ben pinter, kecewa napa mboten? Kenapa kok kecewa?
Gini Bu, jadi kalau tujuan orang ngaji hanya untuk pinter, banyak orang yang kecewa. Karena kadang-kadang sudah ngaji lama tapi ra pinter-pinter. Makanya saya juga sering ngomong ke ustadz-ustadz di pondok, di rumah Quran kami, kita ngajar santri tujuan utama bukan agar santri semata-mata pinter. Karena rakabian santri pinter-pinter. You know, kan? Tidak semua santri itu pinter dan bisa menyerap pelajaran dengan baik. Maka tujuan utama ngaji itu bukan pinter. Tujuan utama ngaji itu adalah mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji biar pinter, sebulan ora pinter-pinter ibu malah males. Lah ora pinter-pinter ora mlebu-mlebu. Belajar Quran wis setengah tahun, Al-Fatihah bae mboten bener-bener ngaji inilah bebeh. Itu kalau tujuan ngajinya hanya sebatas ingin pinter. Tujuan ngaji itu bukan hanya ingin pinter, ingin pahala. Setiap kali datang ke majelis ilmu, tiap langkah kaki kita akan dihitung pahala. Setiap ngaji, ibu datang ke sini, itu setiap langkah kaki pahala, satu langkah kaki menggugurkan dosa-dosa kita. Itu tujuan utama kita ngaji. Tujuan utama ngajar juga gitu, bukan agar santri-santri kita jadi orang yang pintar-pintar. Itu tujuan nomor sekian. Tujuan utama ya agar kita mendapatkan pahala. Saya ambilkan penjelasan dari tulisan Syekh Al-Munajjid ini. Fatolabul ilmi ta'abbudan lillahi, karena menuntut ilmu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Bapak Ibu duduk 1 jam di sini, ini ibadah nomor berpahala enggak ibu-ibu duduk di sini? Sing turu? Sing turu berpahala apa maning sing tidak tidur gitu. Yang tidur, yang ngantuk saja berpahala, apalagi yang semangat berpahala, Bu. Bahkan talabul ilmi afdalu minal ibadatil masnunati. Ibadah nuntut ilmu lebih bagus daripada ibadah sunnah-sunnah yang lain. Nuntut ilmu lebih bagus daripada sholat sunnah. Nuntut ilmu lebih bagus daripada puasa sunnah dan yang sunnah-sunnah. Jadi kita ngaji itu jangan dikira pahalanya enggak besar. Pahalanya besar banget. Kita itu ngaji. Ya, ngaji yang serius tapi ya jangan dopok baik. Ngaji nu ngobrol bayar walau alam, pahala ya urusannya Allah. Baik. Kemudian gini kata beliau Syekh Al-Munajjid, wa min asyrafi ulumi syariah, dan ilmu agama yang paling mulia, ilmu agama yang paling baik, wa anfa'iha, dan yang paling bermanfaat. Ilmu agama yang paling baik dan ilmu agama yang paling bermanfaat, kata beliau, ilmul fiqhi, adalah ilmu fikih. Ilmu yang paling baik, ilmu yang paling paling bermanfaat adalah ilmu fikih, karena dengan ilmu fikih kita ngerti halal haram, karena dengan ilmu fikih kita ngerti ibadah kita sah atau tidak sah, yang itu semuanya akan berimbas kepada pahala-pahala yang kita kumpulkan. Ya, sholat 60 tahun tapi tidak sah, ya wallahu alam berpahala atau tidak. Makanya ada Ustadz Fahrur Muiz menulis buku 60 tahun sholat tapi tidak diterima. Ada buku itu, nanti dicari, kalau punya rezeki beli. Sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Kenapa? Ya tidak belajar fikih. Sholat orang belajar fikih ya rasah sholatnya, dan na'udzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i ini, al-ilmu ilman. Ilmu itu cuma 2, kata Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu cuma
cuma dua. Satu ilmu fikih, satu ilmu fikih lil adiyan untuk keselamatan agama seseorang. Yang kedua ilmu tibbi lil abdan. Yang kedua adalah ilmu kedokteran, ilmu kesehatan tibun nabawi itu untuk keselamatan badan. Kata Imam Syafi'i ilmu itu cuma dua. Belajarlah fikih dan belajarlah ilmu kesehatan karena ilmu cuma dua ini. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Selain dua ilmu ini hanya sia-sia, hanya ampas majelis, sesuatu yang tidak banyak mendatangkan manfaat. Dua ini. Jadi kita akan belajar fikih, syukur-syukur belajar fikihnya khatam betul khatam. Misalkan satu kitab saya membawa kitab ini, misalkan khatam kitab ini. Kalau di pesantren kitab ini sepekan diajarkan 1 kali 2 jam, sepekan sekali 2 jam, itu selesai 2 tahun lah kitab ini. Kalau jenengan sebulan sekali sejam 45 menit lah misalkan, ya mungkin berapa? Ya 5 tahun, berapa tahun? Ya 10 tahun lah, mungkin lah rampung lah. 10 tahun rampung insya Allah. Ini jenengan, ya 10 tahun lah mungkin rampung kalau ngajinya sebulan sekali. 10 tahun insya Allah selesai. Tapi runut, ya. Kemudian gini, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan juga penjelasan dari para ulama. Ini saya bawakan materi dari beberapa kitab, termasuk dari Syekh Saleh Al-Munajjid dan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Diterangkan wa min ahsanit thoriq fi dirasatil fikhi, cara terbaik belajar fikih. Cara terbaik belajar fikih. Di sini disebutkan wa min ahsanit thoriq fi dirasatil fikhi, cara terbaik, metode terbaik belajar fikih adalah dirasatu mazhabin min mazahibi ahli sunnah al-arba'ah al-mushtaharah. Belajar fikih terbaik itu adalah dengan cara belajar fikih ambil salah satu mazhab terlebih dahulu. Meskipun betul Muhammadiyah itu tidak bermazhab. Mohon maaf. Muhammadiyah, saya coret kalimat tadi. Meskipun betul Muhammadiyah tidak terikat dengan salah satu mazhab dari 4 mazhab. Muhammadiyah tidak terikat dengan 4 mazhab dengan satu mazhab dari 4 mazhab yang ada, enggak. Kalau ditanya Muhammadiyah mazhab Hanafiyah bukan, mazhab Muhammadiyah mazhab mazhab Syafi'iyah bukan, mazhab Malikiyah bukan, mazhab Hanabilah juga bukan. Cuma kalau kita baca sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika belajar itu juga belajarnya dari satu mazhab terlebih dahulu. Kalau dibaca sejarah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kan berguru kepada Kiai Haji siapa? Guru utamanya, guru pertama. Nanti termasuk ya ada beberapa ulama-ulama lain. Tapi yang pertama kali di Semarang siapa? Kiai Haji Soleh Darat. Nih, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pertama itu Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Pertama kali belajar fikih yang dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama, fikih mazhab Syafi'i. Makanya wonten iki dulu ini namanya Kitabul Fiqhi, kitab fikih Muhammadiyah. Meskipun ini sudah dijelaskan oleh Majelis Tarjih nih, 2014 ini sudah dijelaskan, diklarifikasi oleh Majelis Tarjih. Tapi ini ada tulisannya orang genah banget karena
cetakan tahun 1924. 1924 ini dicetak kitab ini. Tulisannya ya orang genah banget. Ustaz ini kelas. Oke, nulis lawas banget tulisan-tulisannya ini. Ini jilid ketiga, saya ambilkan jilid ketiga aslinya 79 halaman ya. Jilid ketiga itu 79 halaman. Dicetak tahun 1924. Burung anak, ini sudah tua banget. Oh iya, pas banget 100 tahun semenjak sekarang. Dan kita, meski ini bukan tulisannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukan, tetapi ini diterbitkan oleh Taman Pustaka. Di sini ada tulisannya Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi diterbitkan Taman Pustaka ya Yogyakarta, ini diterbitkan, dan ini dulunya pernah menjadi kayak rujukan. Saya teliti-teliti keterangan dari sesepuh itu pernah menjadi rujukan Muhammadiyah dulu. Dan fikihnya mazhab Syafi'i. Awalnya Syafi'i. Ya, awalnya Syafi'i. Ada misalkan tulisan tentang lafal niat dalam sholat. Dulunya ada dalam kitab-kitab ini ada. Usolli, fardhu zuhri, dan seterusnya. Ada di sini. Cuma ini terbit 1924. Kemudian tahun 1927 dibentuklah Majelis Tarjih. Dulunya bukan Majelis Tarjih, dulunya namanya apa? Saya lupa namanya. Dulunya bukan Majelis Tarjih dan Tajdid, bukan. Ya, karena saya juga bergabung di Majelis Tarjih belum terlalu lama nih. Tapi dulunya bukan namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Kalau hari ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Lah tahun 1927 baru muncul Majelis Tarjih. Buku-buku fikih-fikih Muhammadiyah itu kemudian diteliti dan ditarjih. Tarjih itu ada pendapat gini, niat sholat pakai usolli, di Muhammadiyah ditarjih. Oh, enggak pakai usolli. Tapi sejarahnya kayak gitu. Belajarnya dulunya pakai mazhab Syafi'i, tapi setelah muncul Majelis Tarjih ditarjih. Sehingga sekarang kita kalau sholat di Muhammadiyah ya tidak pakai usolli, tidak menggunakan sayyidina dalam sholat, dalam tahiyat. Itu setelah melalui tarjih 1927. Sebelum itu mazhabnya masih Syafi'i. Iya. Iya. Meskipun itu tidak disepakati karena kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan termasuknya yang selektif. Ada pendapat kayak gini, cari yang paling kuat yang mana? Nah, itu yang namanya tarjih. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gini. Cari yang paling kuat. Itu yang disebut tarjih. Dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi awalnya, kalau belajar fikih ya tetap pasti harus melalui satu madhab dulu biar tidak membingungkan. Makanya saya sering mengkritik ada pondok pesantren yang santrinya itu tingkatannya SMP, SMA, belajarnya sudah 4 madhab. Gembelengan temen iki dalam batinnya kula gembelengan temen SMP kok 4 madhab dipelajari. Malah nek bahasane wong Jawa apa jenengane ora mateng napa? Ora mateng apa? Magel kabeh gitu loh. Orang nasi mateng, papat-papatnya dipelajari, orang nasi mateng. Makanya di sini cara belajar fikih terbaik, ambillah satu mazhab dulu, pilih satu mazhab dulu. Setelah sudah selesai baru belajar yang lain. Sehingga nantinya lebih gampang memahami, lebih gampang menghafal. Kenapa? Karena fikih itu sangat luas. Contoh kayak kemarin ada perbedaan pendapat yang menimpa Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat menjelaskan terkait musik. Musik itu kan perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Haram, ada yang mengatakan mubah. Ya, tengah-tengah ya ada, makruh ya ada. Tapi pendapat yang bertolak belakang ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah.
Jadi perlu dipahami, belajar fikih itu luas banget, Pak Bu. Belajar fikih luas banget. Contohnya kayak gini lagi nih. Ibu-ibu, aurat ibu-ibu mana sampai mana? Auratnya ibu apa? Ayo Bu, apa Bu auratnya jenengan? Auratnya ibu-ibu kan seluruh badan kecuali wajah dan ini telapak tangan sampai pergelangan sini. Ini umumnya kan kayak gitu nggih? Tapi jangan lupa dalam fikih itu banyak sekali terjadi perdebatan, perbedaan. Makanya ada pendapat, contohnya pendapat Imam Asy-Syafi'i, salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan seluruh tubuh perempuan itu aurat kabeh kang dhuwur kang niki iya nggih kang niki kepala ujung kepala sampai ujung kapal kaki itu aurat. Di antara salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i kabehan termasuk muka, termasuk tangan. Makanya kan ibu-ibu mungkin pernah lihat ada yang sama sekali nggak kelihatan. Gini betul? Ada yang nggak kelihatan wajahnya aja yang kelihatan, mata biar kelihatan. Kan ada yang kayak gitu, tangan bedi bungkus ada. Iya. Loh, memangnya ada tadi yang mengatakan demikian ada. Itu pendapat yang memang dalam kitab-kitab fikih ya ada kita temukan. Ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan ini bukan aurat. Bahkan ada yang mengatakan mazhab Hanafiyah sikil bukan aurat. Makanya sering kita lihat ada santriwati, ada bunyai. Jadi ora kas kakian, jarene bunyai, jarene santriwati. Pernah lihat kan gitu nggih? Ya kenapa? Ya karena ada yang berpendapat bukan aurat kaki. Misalkan juga ada yang misalkan ustazah jeneng ininya kelihatan lengannya ini kan ada yang kelihatan kadang-kadang gitu. Pakai itu apa? Ya berarti pakai kemeja tapi seringnya melorot-melorot gitu loh. Kelihatan ininya. Nah, itu katanya ustazah kok kelihatan ininya tangan lengan bawahnya. Ya karena ada mazhab Hanafiyah juga masih memperbolehkan itu. Nek pupu anak yang membolehkan orang anak ya. Aja ngeliat pupu, jangan-jangan ada yang memperbolehkan, tidak ada. Batasannya itu yang paling ringan, kaki itu masih ada yang mengatakan boleh terlihat, lengan bawah ini masih ada yang ditoleransi. Kelek ya semua sepakat itu aurat ya. Kempol ya sepakat semua itu aurat. Nah ini maksudnya gini, loh ya bingung milih yang mana. Nah itu kan bingung sendiri. Nah kita mau pilih yang mana? Nantinya akan bingung. Sama kayak musik itu ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Pilih mana? Kan bingung jadinya. Makanya dalam belajar fikih itu, sudahlah belajar fikih satu mazhab dulu, sudah selesai baru nanti belajar mazhab yang lain. Oke, Haji Ahmad Dahlan juga kayak gitu cara belajarnya. Ya. Adapun dalam praktek keseharian beda lagi. Kalau belajar kita misalkan menggunakan satu mazhab. Tapi dalam amaliyah tidak harus dengan mazhab itu. Amaliyah dengan yang kita yakini kebenarannya. Makanya di sini dijelaskan gini keterangannya. Bentar. Hilang tadi. Bentar. Ini. Kalimatnya gini. Hadza min haitsut tafaqquhi. Hadza min haitsut tafaqquh amma min haitsul amal fa innahu yakunu bima sahha dalilan aw rajaha nazaron. Dalam belajar memang kita makainya nanti satu mazhab, nanti pertemuan berikutnya kita belajarnya satu mazhab, tapi dalam beramal tidak harus demikian. Dalam beramal gimana? Dalam beramal cari pendapat yang paling kuat. Dalam ranah belajar runut satu kitab, dalam beramal boleh cari yang paling kuat. Seperti itu. Paham dong, betul? Bu? Ini diam-diam anu diam-diam paham apa diam-diam ngelamun apa diam-diam ora paham? Mikir ya Bu. Ya gitulah. Pokoknya nanti
Jadi nanti prinsipnya saya akan menjelaskan fikih itu dari satu mazhab dulu, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena memang mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga yang cara belajarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seperti itu. Ulama-ulama di Indonesia rata-rata belajar fikihnya ya dari mazhab Syafi'i dulu. Tapi nantinya akan saya tambahkan dari hasil putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi panduan utamanya ini, tetapi nanti ketika melewati beberapa permasalahan saya sampaikan dari HPT. HPT itu Himpunan Putusan Tarjih. Ini akan saya sampaikan. Oh, dalam buku seperti ini, dalam putusan tarjih itu seperti apa. Sehingga kita kepenak belajarnya ya marem, beramalnya tidak bingung. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu seperti itu dulu. Ini pertemuan pertama pembukaan menjelaskan pentingnya belajar ilmu fikih. Jangan sampai kita yang sudah sholat puluhan tahun, sholat kita tidak diterima karena kita tidak ngerti fikih sholat. Jangan sampai puasa Ramadan kita yang sudah puluhan tahun kita kerjakan tidak diterima pula karena misalkan kita tidak pernah belajar fikih-fikih ibadah, fikih sholat, fikih puasa, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali itu, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum kepada beliau yang telah memberikan materinya kepada kita, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita lakukan dalam keseharian. Barangkali dari Pak Hafizul yang bertanya. Oke, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan-amalan yang selama ini ternyata tidak sesuai dengan itu, apakah harus serta-merta diubah ataupun kebaikan-kebaikan yang selama ini tercatat atau gimana? Mohon penjelasan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita nanti telah belajar fikih, pasti akan menemukan beberapa cara ibadah kita yang ternyata belum sesuai fikih, belum sesuai ilmu fikih. Kalau sudah belajar kan, karena kalau orang sudah belajar makin ketahuan, mohon maaf, bodohnya. Semakin orang belajar, semakin ngerti. Ya Allah, ini berarti aku salah. Berarti kemarin belum benar. Semakin orang belajar, semakin ngerti banyak salahnya dan semakin ngerti dia bodoh. Tapi nek jarang belajar, ketone bener, mau jarang belajar, ya siapa yang nyalahkan jarang belajar. Ya. Nah, ketika nanti belajar dan menemukan ada kesalahan, ada perbedaan amal kita dengan yang di buku, di kitab, terus bagaimana? Kalau misalkan amalan yang kita kerjakan memang tidak ada ulama yang membenarkan sama sekali, maka ya harus diubah. Kalau tidak ada sama sekali ulama yang berpendapat demikian. Tapi kalau misalkan masih ada ulama yang memperbolehkan, bahkan meskipun itu pendapat yang tidak kuat dalam disiplin ilmu fikih, itu masih dibolehkan. Ya, masih dibolehkan. Contoh gini, misalkan mohon maaf. Dalam putusan tarjih, dalam membaca doa tahiyat itu kan tidak menggunakan sayyidina. Jadi, dalam putusan tarjih itu yang diakui dalam Muhammadiyah itu kan tidak menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak menggunakan itu. Itu yang kita amalkan. Tapi misalkan ada yang masih menggunakan sayyidina, itu masih ada ulama yang memperbolehkan. Contoh dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maliyabari. Sehingga ya kalau misalkan kita sudah siap ya
dan mengikuti putusan tarjih, ya hendaknya tidak usah memakai itu. Tetapi misalkan ada orang lain yang memakai itu masih ada yang memperbolehkan. Jadi jangan langsung cangcung-cangcung. Orang salah ke sholatnya jenengan kan rasa kayak buwe. Jangan langsung seperti itu. Kenapa? Ada yang masih memperbolehkan. Adapun kita memakainya yang tidak pakai sayyidina, ya itu memang yang kita yakini dalam putusan tarjih. Seperti itu. Tapi kalau yang tidak ada yang memperbolehkan, ya jangan tinggalkan, harus tinggalkan. Kalau sudah tidak ada ulama yang memperbolehkan, tinggalkan. Nah terus yang dulu-dulu kan, yang salah dulu-dulu gimana? Kalau yang salah karena tidak tahu ilmunya, yukfa, dimaafkan. Jadi barokah orang apa? Barokah wong bodoh, barokah orang nggak tahu, itu kesalahannya dimaafkan. Iya, barokah wong orang ngerti. Zaman dulu misalkan, saya ingat banget gitu. Zaman dulu saya pernah makan didih. Zaman dulu, ya, zaman dulu, wong namanya, karena saya kecil pernah beberapa bulan diasuh oleh Pak D ya. Pak D saya orang enggak, ya kurang begitu dekat dengan agama. Kalau Mbah sih aslinya pondokan, tapi Pak D ada yang enggak mondok gitu. Dikasih didih saya itu. Dan enak banget, enak. Tapi dulu ketika mengamalkan itu kan saya enggak tahu. Enggak tahu kok, dulu enggak tahu gimana. Kalau tidak tahu itu maka tidak berdosa. Tapi yang sudah tahu berdosa. Berarti mending ya mending tahu ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu pernah berbuat apa karena nggak tahu ternyata ini nggak boleh. Dulu saya pernah melakukan gimana? Ya ibu dulu belum tahu nggak dosa. Tapi kalau sudah tahu melakukan ya dosa. Itulah yang disebut dalam akidah Islam disebut dengan al-uzru bil jahli. Ada toleransi karena kebodohan. Nggak ngerti, udah kalau nggak ngerti ya nggak dosa. Gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Sekam nggih? Baik. Saya kembalikan ke moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Fathum minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.